kumpul semuanya? Iya. Ya. Kita mulai saja ya. Kalau bisa videonya ditampilkan gitu supaya kita kan terekam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan aksi nyata demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan mencoba menayangkan ya. Di sini nanti saya akan menayangkan bisa terlihat apa Ibu? Bisa, Pak? Bisa. Ya. Nah, di sini saya akan menerangkan sebelum kita ke diskusi lebih jauh. Nah, di sini saya akan menggambarkan demonstrasi kontekstual. Nah, di sini saya langkah pertama sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan tadi. Di sini ada perencanaan umum fasilitasi. Nah, di sini tujuannya kalau saya membuat di sini bagaimana mengembangkan keterampilan guru dalam penulisan soal berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOT. Nah, di sini kelompok mana yang perlu kita fasilitasi? Di sini kelompok yang harus saya fasilitasi di sini KKG SD, guru kelas SD Gugus 1 Kecamatan Malingping. Yang menjadi latar belakang saya, kenapa saya memilih kelompok ini? Karena kebetulan saya sebagai ketua KKG-nya dan memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan KKG tersebut. Selanjutnya di sini, berapa orang yang Anda fasilitasi? Artinya berapa orang yang saya fasilitasi? Nah, di sini jumlah yang akan saya fasilitasi kurang lebih 53 orang sesuai dengan jumlah anggota di KKG yang saya ketuai. Terus selanjutnya di sini ada isian apa saja persiapan yang akan saya lakukan. Sebutkan alat atau tool atau bahan yang perlu saya gunakan untuk memfasilitasi. Di sini persiapan yang akan saya lakukan, yang pertama tentunya membuat perencanaan semaksimal mungkin agar tercapai tujuan yang diinginkan. Adapun alat atau tool atau bahan yang diperlukan, seperti misalkan laptop, infocus, ya, layar infocus, bahan tayang apakah berupa PPT, PDF ataupun berupa Word di sini. Juga selain itu, saya menggunakan speaker aktif atau sound system. Hal ini supaya suara terdengar dengan jelas, karena di sini nanti sifatnya ada yang daring dan juga ada yang luring. Tetapi tetap mempertahankan protokol kesehatan. Dan yang selanjutnya, yang keenam, persiapan atau bahan yang disiapkan adalah silabus. Dan yang terakhir, bahannya adalah format-format rancangan penulisan soal. Nah, di sini kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini, kita telah mendiskusikan dan membahas tentang langkah-langkah penulisan soal berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOT. Nah, lamanya durasi waktu saya memfasilitasi kurang lebih 270 menit atau sekitar 4,5 jam. Adapun di sini rancangan aksi nyata di sini durasi yang 30 menit di sini sebagai fasilitator menjelaskan bagaimana cara menyusun kisi-kisi. Toolnya yang dibutuhkan di sini bisa berupa PPT, bahan tayang, PDF, bahan ajarnya ataupun berupa Word di sini. Begitu juga langkah kedua dari rancangan alurnya adalah 30 menit memfasilitasi menjelaskan cara penulisan soal yang baik yang berbasis HOT. Dan yang paling lama di sini 60 menit fasilitator di sini menjelaskan cara mereview atau merevisi, telaah dan perbaikan. Toolnya masih sama, menggunakan bahan tayang, PDF ataupun Word. Nah, di sini juga 60 menit atau 1 jam fasilitator menjelaskan cara perakitan soal yang baik itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini 30 menit kemudian nanti di sini fasilitator menjelaskan cara uji coba soal yang baik dan yang tidak baik itu seperti apa.
Dan yang selanjutnya 30 menit ke depannya nanti fasilitator menjelaskan cara menganalisis kuantitatif dari soal yang telah dibuat. Dan yang terakhir 30 menit di sini fasilitator menjelaskan cara menyeleksi soal. Nah, itulah gambaran secara singkat aksi nyata demonstrasi kontekstual. Nah, sekarang setelah Bapak dan Ibu menyimak pemaparan dari saya sebagai fasilitator, silahkan kita berdiskusi, menanggapi hal-hal yang telah saya sampaikan. Dengan menambahkan, saya akan kirim ke chat Padletnya. Ya, Pak Sukri, tanggapan saya. Saya belum bisa nih kalau harus pakai Google Chrome. Kalau Microsoft Edge-nya agak terhambat, jadi kalau langsung di-copy dari chat Zoom-nya nggak bisa, Pak. Sabar ya. Oh ya, santai Bu, ya, tenang. Harus dibuka ke Chrome lagi. Ya, siap. Kalem aja Bu, kalem. Kalem Bu, tenang aja. Kalaupun nanti durasi waktu kita habis, kita bisa bergantian. Tenang aja Bu. Yang penting kita sesama kelompok, kita saling bekerja sama, menghasilkan yang terbaik untuk kelompok kita. Insya Allah, insya Allah. Ya, dari berbagai pendapat di sini, pendapat yang pertama, bagaimana cara yang paling mudah merancang RPP berbasis HOT. Itu dari Ibu Emma. Yang kedua dari Pak Din, bagaimana cara membuat soal HOT di SD. Terus udah, Kang udah siap nih, kita enter atau gimana? Nggak usah di-enter Pak, langsung aja dia otomatis menyimpan. Oh gitu. Pak Sukri di sini, tanggapan saya pimpinan rapat terlalu fokus dalam memimpin rapat, artinya tidak ada sesi diskusi atau saling tukar ide. Ya. Nah, sini silakan yang lain. Nah, justru di sini sebetulnya di sesi padat ini kita mendiskusikan apa yang telah saya bahas sebelumnya, memberikan tanggapan seharusnya, tetapi karena di sini nanti kita menunggu Ibu Yuli, ya. Tadi katanya ada kendala teknis. Nah, kembali kepada, karena kita terbatas oleh waktu ya, karena nanti tidak kebagian yang lain, maka saya akan menyimpulkan dari berbagai macam tanggapan-tanggapan dari Bapak dan Ibu. Di sini garis besarnya bisa dilihat dari tayangan bagaimana cara ya kita membuat soal HOT yang berbasis HOT. Bisa dilihat Bapak dan Ibu di sini. Nah, di sini diagram pengembangan bank soal. Jadi sebetulnya kita harus membuat sebuah diagram bagaimana menulis soal yang baik yang berbasis HOT. Nah, di sini mulai dari penulisan kisi-kisi, penulisan soal, analisis kuantitatif. Nah, di sini akan memunculkan perakitan atau pengetikan soal. Setelah itu kita uji coba dan kita analisis secara kuantitatif. Nah, di sini soal ini apakah soal baik, apakah soal terrevisi ataupun soal drop atau jelek. Maka kalau soal revisi, maka di sini akan kembali kepada analisis kuantitatifnya. Tetapi sebaliknya apabila soal ini baik, maka akan menjadikannya sebuah bank soal. Jadi pada prinsipnya banyak kesimpulannya dalam penyusunan penulisan soal itu banyak langkah-langkah yang harus kita lalui, dari mulai penulisan kisi-kisi, penulisan soal, analisis kuantitatif, perakitan atau pengetikan, uji coba, analisis, dan juga soal baik atau tidak baik. Kalau baik dijadikan bank soal. Nah, mungkin itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu.